Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmawati. Saya dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan yang saya pilih yaitu Kerajaan Demak. Apakah semua teman-teman sudah tahu kalau Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa? Jadi kita wajib tahu siapa pendiri Kerajaan Demak. Lalu bagaimana latar belakang berdirinya Demak? Yang pertama kita akan bahas tentang pendiri Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak berdiri pada perkiraan tahun 1478 atau akhir abad 15 sebelum Masehi. Pendiri Kerajaan Demak yaitu Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak sekaligus sebagai raja pertama. Raden Patah merupakan keturunan dari raja terakhir Kerajaan Majapahit. Raden Patah memiliki mata yang agak sedikit sipit karena ia merupakan keturunan dari Tionghoa. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan pelopor penyebaran agama Islam sehingga keberadaannya dinilai sebagai yang memiliki peran besar terhadap persebaran agama Islam di Pulau Jawa. Baik, sekarang kita lanjutin lagi ke pembahasan latar belakang berdirinya Kerajaan Demak. Pada abad ke-15 sebelum Masehi, Indonesia berada pada masa transisi. Teman-teman pada tahu nggak kalau pada awalnya Kerajaan Demak merupakan salah satu daerah yang bernama Bintoro. Daerah Bintoro ini yang merupakan salah satu daerah kekuasaan dari Majapahit. Nah, karena kerajaan Majapahit ini mengalami kemunduran, akhirnya daerah-daerah kekuasaannya mulai melepaskan diri dan saling serang karena merasa merupakan ahli waris kerajaan Majapahit yang sah. Nah, Raden Patah ini merupakan anak terakhir dari kerajaan Majapahit atau Prabu Brawijaya. Mendapat dukungan dari para wali Songo dan Ki Ageng Pegiang untuk menjadi Bupati Demak dengan ibu kota Bintara. Setelah itu, karena memiliki dukungan dari wali Songo dan karena letaknya yang strategis, akhirnya para wali Songo menyarankan Raden Patah untuk mendirikan Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam dan memisahkan diri seutuhnya dari kerajaan Majapahit. Akhirnya, dengan dukungan dan kekuatan yang berhasil dikumpulkan, Raden Patah berhasil mengalahkan kerajaan Majapahit. Berdirinya Kerajaan Demak tidak lepas dari campur tangan Wali Songo yang memberi dukungan penuh kepada Raden Patah untuk mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Mulai saat itulah peradaban Islam berkembang pesat. Kita lanjut lagi ke pembahasan yaitu letak Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini terletak di pesisir pantai utara Jawa, tepatnya berlokasi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kita lanjut lagi ke masa kejayaan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu pada masa pemerintahan tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan gagah berani. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Sunda Kelapa, Tuban, Pasuruan, Malang, dan Blambangan. Dengan adanya kekuasaan yang dimilikinya,
Akhirnya kerajaan Demak berhasil menyebarluaskan agama Islam. Dapat dikatakan pada saat itu kerajaan Demak adalah kerajaan Islam terkuat di Pulau Jawa. Tapi di balik kekuasaan Sultan Trenggono membawa kerajaan Demak ke masa kejayaan, ada peristiwa yang cukup mengejutkan. Peristiwa tersebut juga memicu kemunduran atau keruntuhan kerajaan Demak. Kita lanjut lagi ke silsilah kerajaan Demak. Silsilah atau pohon keluarga inti kerajaan Demak dimulai oleh Prabu Brawijaya dan Siu Banci. Siu Banci merupakan gundik Prabu Brawijaya. Siu Banci merupakan wanita Muslim Cina sehingga semua keturunan Prabu Brawijaya dan Siu Banci memiliki darah Tionghoa. Kita lanjut ke peninggalan sejarah kerajaan Demak. Peninggalan sejarah kerajaan Demak yang sangat terkenal adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Desa Kaumangi, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota, Jawa Tengah. Masjid ini didirikan pada tahun 1479 Masehi. Kini usianya sudah mencapai 6 abad. Sampai sekarang bangunan ini masih tetap berdiri dengan kokoh karena dilakukan renovasi sebanyak berkali-kali. Sistem ekonomi di kerajaan Demak bercorak agraris maritim, sehingga masyarakat banyak yang menjadi seorang nelayan dan petani. Demak memiliki daerah pertanian yang luas, sehingga banyak menghasilkan bahan makanan seperti beras. Selain itu, Demak juga menjadi kerajaan maritim karena sebagai jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Itulah pemahaman saya tentang kerajaan Demak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.